Pelaku pembunuhan wanita tanpa busana di hutan Gua Lowo Ponorogo telah berhasil terungkap. Menurut keterangan Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo, tepatnya pada Kamis 14 Agustus 2025, penangkapan dilakukan kurang dari 8 jam pasca kejadian, tepatnya pada Selasa 12 Agustus. AKBP Andin menyebut bahwa pelaku pembunuhan ternyata merupakan suami dari korban inisial HRO. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim yaitu rekan Pramita Kusumaningrum. Halo rekan Pramita, bisa dijelaskan kronologi penangkapan pelaku oleh Polres Ponorogo ini rekan? Baik, rekan Arin, benar sekali bahwa kurang dari 8 jam sejak temuan jasad perempuan yang ditemukan di Desa Gualowo, di hutan Gualowo, Desa Sambung, Kecamatan Sambung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pelaku ditangkap. Tidak lain pelakunya adalah HRO, berinisial HRO, yang merupakan suami dari korban yang berinisial ARA. Untuk kronologi penangkapannya, tadi Polres Ponorogo menggelar press release di Mapolres Ponorogo Jalan Bayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. AKBP Antin, Kapolres Ponorogo, menjelaskan bahwa kronologi penangkapannya pasca ditemukan, kemudian pihak Satreskrim Polres Ponorogo sendiri melakukan olah TKP dan menggelar serangkaian penyelidikan. Di sana ditemukan KTP korban bernama dengan inisial ARA, dia beralamat di Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kemudian polisi menggelar rangkaian penyelidikan dan mengarah di situ ditemukan bahwa ARA mempunyai suami HRU. Dalam situ juga ada keterangan dari terdekat dari teman-teman terdekat dari ARA bahwa memang sering cekcok dengan HRO dan ada beberapa barang bukti yang mengarah bahwa pelaku pembunuhan adalah HRO. Kemudian anggota Satreskrim Polres Ponorogo mengarah ke rumah HRO di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah hingga menangkap di rumahnya. Awalnya HRO ditangkap, kemudian masih berstatus saksi dan ketika ditanya-tanyai dan juga ada yang mengarah ke ada bukti-bukti yang mengarah bahwa HRO adalah tersangka, adalah pelaku dari pembunuhan Ara sendiri hingga ditangkap. Seperti itu rekan Ar. Baik rekan, bisa dijelaskan apa motif pelaku melakukan pembunuhan ini terhadap istrinya? Baik rekan Arin, bahwa dari keterangan Kapolres Ponorogo AKBP Andin ketika menanya-nanya si pelaku tersangka HRO bahwa motifnya pelaku HRO itu sakit hati karena orang tua dari HRO dihina oleh ARA. Penghinaannya belum mau belak-belakan, tetapi sekilas si Kapolres ketika bertanya bahwa si ARA mendoakan ibu dari HRO meninggal dunia sehingga HRO ter apa ya terpicu dia sakit hati hingga tega membunuh istrinya yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Seperti itu rekan Karin. Apakah aksi pembunuhan ini dilakukan seorang diri oleh suami korban atau ada pelaku lainnya juga rekan? Baik rekan Airin, suami pelaku yaitu maksud saya suami korban yang juga tersangka pembunuhan HRO itu melakukan seorang diri. Jadi ceritanya itu si Ara mau minta jemput suaminya karena setelah pulang kerja sekitar dini hari di perempatan namanya di Kecamatan Sumoroto di Kauman itu. Kemudian HRO menjemput Ara, namun saat mau pulang ke rumah mereka di Purwantoro di kecamatan di Wonogiri Jawa Tengah, mereka cekcok yang telah saya kasih tahu tadi bahwa cekcok itu berujung HRO naik pitam dan malah membawa arah tidak ke arah pulang namun ke arah yang hutan di Gualowo, Desa Sambung, Kecamatan Sambung, Kabupaten Ponorogo. Bagaimana respons dari keluarga korban atas kasus pembunuhan ini rekan? Baik rekan Arif, saya kemarin sempat wawancara dengan bapak dari ARA yaitu Pak Agus di
kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo. Di situ Agus, ayah dari Ara, sempat shock. Dia shock karena uh, tidak menyangka bahwa Ara meninggal dunia di tangan HRU. Si Agus mengatakan bahwa pada 2,5 bulan yang lalu itu Ara memang mendatangi rumah mereka di Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur untuk meminta restu menikah untuk keempat kalinya, dan calon suaminya saat itu adalah HRU. Si bapaknya Agus mengaku memang sudah mempunyai firasat dan tidak menyetujui, awal tidak merestui karena mengetahui tabiat dari HRU sendiri. HRU diketahui tabiatnya sering mabuk-mabukan dan KDRT, yaitu melakukan kekerasan terhadap Ara. Namun Ara, kata Agus, bersikap keras. Dia ingin menikah dengan HRU dan akhirnya bapak dari Ara, Agus, menyetujui dan merestui, dan ternyata setelah 2,5 bulan menikah secara resmi, karena sebelumnya mereka menikah secara resmi, siri, 2,5 bulan menikah secara resmi, ternyata bukan kabar baik yang diterima oleh keluarga, bahkan kabar buruk. Si bapaknya, yaitu Agus sendiri, kemarin sempat berprasangka baik kepada HRU ketika ada kabar dari kepolisian bahwa anaknya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi setengah telanjang di hutan Gualowo. Dia sempat menghubungi HRU. Awalnya diangkat oleh HRU, namun semakin siang atau sore tidak diangkat. Awalnya bahkan HRU sempat tidak mengetahui keberadaan Ara. Seperti itu, rekan Arin. Oke, baik rekan. Terakhir, untuk sanksi yang diterima oleh pelaku atas tindakannya apa, rekan? Baik, sanksi yang diterima sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo, mengatakan bahwa si suami dari korban, yaitu HRU, itu dijerat pasal 338 KUHP, di mana barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama adalah 15 tahun penjara. Seperti itu, rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Jadi motif pembunuhan itu pelaku sakit hati terhadap korban. Karena korban sama pelaku ini kan suami istri, ada ketersinggungan itu karena korban ada mungkin kata-kata yang menyakiti kepada ibu pelaku. Apakah ada kaitannya dengan profesi korban? Bisa jadi salah satunya itu, tapi pada dasarnya penyebab sakit hati itulah yang mengakibatkan pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadi ini sudah direncanakan, Dan? Tidak direncanakan, jadi pada saat ketemu ada cekcok, akhirnya terjadi hal tersebut. Dibunuhnya di TKP mana? Di TKP ditemukan itu. Itu kok sempat ditelanjangi, kenapa Dan alasannya? Tidak ditelanjangin itu. Terus? Jadi korban itu menggunakan celana masih ada, sama jaket masih ada. Berarti pelaku masih sempat memasukkan korban ke dalam karung? Nggak ditemukan dalam karung. Ditutup, Cuma ditutup aja dia, bukan dimasukkan. Nah, di sekitar TKP ada gubuk, korban ngobrol-ngobrol dengan pelaku di situ. Dan itu kan korban ditemukan dengan hanya menggunakan bra. Itu motifnya apa dan pelaku? Tadi udah saya sampaikan motifnya. Motifnya pelaku itu sakit hati terhadap korban. Pelaku ditangkap di mana, Dan? Ditangkap di rumahnya, kosnya di Purwantoro, Ponorogo. Usia perkawinan Wonogiri. Usia perkawinannya Perkawinannya itu 4 bulan. Ini jawab di cekik atau di atas? Nah, ini alatnya. Ya. Dijerat ya? Kan di gubuk itu. Di TKP di gubuk pada saat dia ngobrol itu. Terus luka di kepala itu kenapa, Dan? Di wajah itu? Ada pemukulan dan mungkin selain dicekik. Benturkan pohon, Bu. Berarti habis dijerat, kemudian dibenturkan pohon? Dibenturkan pohon dulu, baru habis itu dijerat. Oke, cukup. Itu beriku. Nikah siri 1,5 tahun. Setelah itu baru nikah resmi, baru 4 bulan ya.
Alasannya kenapa itu? Orang tuamu di lokne apa mas? Iya, orang. Coba, alasannya apa? Sakit hati dong. Yang tadi saya sampaikan kan? Diajak apa? Apa loh? Apa diajak? Apa katanya? Dikatakan apa? Sakit hati dikatakan orang tuanya dikatain sama korban, akhirnya pelaku sakit hati. Bisa spesifik kata-kata apa nih? Kata-katanya yang menyakitkan hati dia. Apa itu? Apa kata-katanya? Gimana? Oh ya, jadi didoain orang tuanya cepat meninggal. Oh, nah. Itu aja. Ya. Jadi pelaku ini sakit hati. Kejadiannya jam berapa nih? Pemukulannya jam berapa? Eksekusinya Jam 3 dini hari. 03 dini hari. Berarti tanggal 12 itu dini hari, jam 3. pelaku bawa ke hutan itu alasannya ke istrinya gimana? Jadi pelaku ini, korban tuh telepon pelaku untuk minta dijemput. Nah, pada saat dijemput itulah cekcok. Oke, siap. Oke. Bu. Seperti apa Pak? Kaget nomor Ya berikut. saya kaget. Komunikasi terakhir kali. Komunikasi itu katanya ya besok itu mau nunggu anaknya kemah. Oh mau nunggu anaknya kemah. Ya. Anaknya di bandar. Iya. Oh berarti mau pulang. Iya. Ngapunten Bapak, sempat ada firasat nopo nganten enggak? Tidak ada firasat apa. Tidak ada firasat apa-apa. Dia kabar terakhir cuma WA ngonten. WA mau pulang ke bandar. Iya. Jarang toh Pak pulang ke bandar. Ya jarang. Bapak saged diceritakan mboten si putrane jenengan iki, putrane nggih, korban iki itu seperti apa Pak sehari-harinya pas di rumah? Memang dia sering membantu secara ekonomi nopo pripun? Kalau secara ekonomi itu enggak. Jadi tulang punggung gitu? Mungkin Enggak. mboten nggih. Dia mulai kerja mulai lepas dari rumah kapan Pak? Sudah berapa tahun? Sekitar 2 bulan terakhir. Oh itu 12 bulan. Hijab. Oke, tapi sering komunikasi kalian jenengan? Sering. Nopo mawon kabar, tanya kabar anak. Iya, hanya kabar anak. Oh itu sih. Kalau anak yang single itu kan dulu sama siapa Pak? Tinggalnya Sama saya. kami dengan Dari kecil Pak ya? Gitu. Siap. Berapa bersaudara sih Pak? Anak jenengan? Iya. 2 niki, yang ragil nopo? Itu yang pertama. Oh yang pertama. Anak barep nggih, matur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.